Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, majlis yang Engkau berkahi. Jadikan bukakan hati yang tertutup ya Allah. Sembuhkan hati yang berpenyakit, lapangkan hati yang sempit, bahkan jadikan jalan hidupnya hati yang mati. Wahai Allah yang membulak-balik setiap hati, bukakan hati kami agar bisa tahu dosa dan kesalahan diri, dan bimbing agar kami bisa bertobat, mensucikan diri. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini kalau yang di dalam masjid tahu, di luar ini banyak sekali yang sholat. Di jalan terima kasih ini pagi ini Allah takdirkan banyak yang sholat subuh jamaah. Semalam 5.235 yang kehitung. Di Facebook semalam live banyak dan sudah jutaan juga. Begitulah cara Allah memberikan ladang amal bagi hambanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap subuh kita begini, istiqomah, karena sholat subuh berjamaah itu pahalanya seakan sepanjang malam sholat terus menerus. Sedangkan sholat itu adalah gerbang kemenangan. Hayya ala sholah, hayya ala falah, dan silau pak. Maaf. Ya itu cahayanya ya. Tidak apa-apa merekam. Kalau dilihat dari wajah ini selalu mirip. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Maka sering beberapa majelis taklim, beberapa perusahaan dan lembaga mengundang ceramah. Kenapa? Karena pernah menghadapi masalah besar katanya. Zaman badai itu ya, dan ada apa sih rahasianya menghadapinya? Mau tahu rahasia menghadapinya? Gini hadirin, harus jelas, kalau mau, kalau tidak gitu, simpul. Ya, harus puguh hidup ini ya, jangan mulut menganga, bunyi tidak, ini kan mubazir. Jadi begini ya, bahwa kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Tidak ada perintah selesaikan persoalan sendiri, tidak ada. Yang saya tahu perintahnya itu wa may ya'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi keperluannya. Jadi masalah itu adalah alat bantu dari Allah supaya kita makin takwa. Jelas? Ini rumus ya. Jadi kalau saudara kebanyakan mikir, stres. Pertama kita tebloon. Maaf, saya tidak bermaksud menghina, tapi kan kita bodoh pak. Kita ini hamba. Ciri hamba itu satu, lemah. La haula wala quwata illa billah, kecuali dikuatkan Allah. Kita ini lemah. Kayak kita ini nggak bisa ngumpul kecuali Allah yang ngumpulkan. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Ini
sumber takwa tuh di sini hadirin, mengakui kehambaan dan benar-benar mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini bodoh. Kecuali Allah ngasih ilmu sesuka Allah dikit aja. Allah Maha tahu segalanya. Bayangin, udah bodoh, banyak mikir, ya stres. Benar? Udah lemah, banyak keinginan, aduh. Katanya yang paling lemah, banyak keinginan, stres. Yang ketiga, kita ini tidak punya apa-apa. Fakir, bahkan tubuh ini aja bukan punya kita. Allah yang punya segala-galanya. Udah lemah, bodoh, fakir, satu-satunya yang kita miliki adalah dosa. Makanya kalau kita udah punya masalah, kalau saya ya punya masalah, udah mengurangi mikir yang tidak jadi zikir. Kalaupun mikir, mikirnya harus yang bisa jadi zikir. Karena mau apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak ditolong Allah, benar? Surat Yunus 107, kita simak coba. Siapa yang bisa nolong kita? Ini akan terus-terusan sering membaca ini supaya ingat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah berikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jelas hadirin. Jadi mau adu gelajar kalau dalam bahasa Sunda, tahu adu gelajar? Ya, adu gelajar saja. Mau jungkir balik, mau gimana aja, kalau Allah enggak nolong, enggak tuh. Karena cuma satu-satunya penguasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita semua, dia yang menggenggam kita semua, dia yang memiliki kita semua. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi, tidak. Dan masalah yang menimpa kita juga terjadinya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, kita enggak kena juga. Ya, makanya punten masalah kita itu sebetulnya bukan masalahnya, tapi kurang takwanya. Jadi harus ada rumus ketika, masih ingat rumus yang sering disampaikan, kalau terjadi sesuatu, yang pertama kita pikir apa? Ini terjadi dengan izin Allah. Ini wajib yang pertama ini nyangkut ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11 ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Supaya enak kan Ustaz baca. Enak kalau yang suaranya bagus ya. Sebetulnya saya juga bersuara ya, tapi beliau lebih bagus. At-Taghabun ayat 11, sesudah itu Al-Hadid ayat 223. Ini penting sekali ya, sebelum kita nanti solusinya apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tiada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kalau saudara lagi pahit, langsung baca ayat ini. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kalau kita yakin ke Allah, Allah pasti ngasih petunjuk. Kuncinya di petunjuk, hadirin. Kalau nggak ditunjukin mah nggak ngerti apa-apa, benar? Kalau udah ditunjuki, coba ulangan susah, kata guru, jawabannya B, langsung enak. Padahal tadi cekot setengah mati, tinggal B, tinggal begitu aja. Pas sudah dibuletin kata guru padahal C gitu. Hadirin, itu At-Taghabun ayat 11, 12. Jadi kalau udah kena kejadian langsung baca ayat ini supaya yakin, oh ini izin Allah nih. Makin supaya bulat, Al-Hadid ayat 22, 23. Ini saya juga kalau lagi getir-getir, pahit-pahit, langsung baca ayat ini. Wiridnya supaya nyadar bahwa ini udah tertulis di Lauh Mahfuz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jelas, jadi tidak ada yang keluar dari Lauh Mahfuz, ya. Jadi kalau kita ketimpa apapun, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kepada yang batal jodoh gitu ya, kalau ingat si dia mah nyesek ke sini. Ingat ke dah memang udah ketulisnya bukan jodoh saya bagian bogoh ya. Jodoh bagian teman, atuh nyesek hadirin. Ini serius, tidak ada satupun. Kalau udah yakin ini udah ketulis lebih ringan. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya jangan terlalu berduka kalau sesuatu luput. Wala tafrahu bima atakum, supaya jangan ini jasa saya, ini enggak bisa. Seperti Darut Tauhid ini, udah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya jadi. Sebelum saya diciptakan udah ada nih Darut Tauhid dalam rencana Allah. Saya bagian ikutan dalam terjadinya takdir ini. Kalau saya centil merasa berjasa, nggak dapat pahalanya.
Seperti tadi malam Dokter Zakir naik ke sini, udah tertulis tuh di Lauh Mahfuz. Begitu, enak kan begitu? Wah kalau gitu saya berbuat maksiat juga tertulis di Lauh Mahfuz. Ketulis, saudara bakal diazab ya. Kalau enggak tobat. Terus kan, ini dasar-dasar kalau udah pek kena musibah apa? Ingat ayat itu ya, buka, oh ini udah ketulis. Itu lebih ringan, jauh. Kenapa? Karena langsung ingat Allah. Tapi nyesek la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah ayat 286. Yang ujungnya itu ya. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka orang beriman berdoa, Ya Rabb, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah begitu, jadi tidak ada yang overdosis. Jadi nyesek tuh versi kita saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, dalam perintah-perintahnya tidak menjadi beban. Udah diukur perintah Allah. Juga apa yang menimpa kita udah diukur. Kan Allah Subhanahu wa taala Al-Adil, Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau SD dikasih ujian pelajaran SMA, ini guru zolim, benar? Dan gak usah dikerjain, dan gak ngerti. Nah semua ujian yang menimpa kita, Allah udah tahu siapa kita. Allah tahu kadar keimanan, Allah tahu fisik, Allah tahu finansial kita, Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah juga tahu keilmuan kita, wawasan kita. Allah tahu apapun tentang kita, lebih tahu dari kita sendiri. Makanya udahlah, jalanin aja. Ya, jelas? Bagaimana? Masih nyesek nggak? Ada agak ringan dikit? Tetap nyesek ya. Lalu yang ketiga, pas udah kayak gitu, nah ya nggak apa-apa Pak, memang kadang-kadang ngantuk tuh nggak ketahan. Atau minum Pak, silakan. Jarang-jarang Pak ngantuk, ya ketubruk meja saya. Sing barokah atau itikaf semalaman ya. Boleh diteruskan Pak? Semuanya izin Allah, hadirin udah ketulis loh ya, nggak apa-apa, nggak boleh menertawakan. Yang ketiga, kalau kita kena pahit itu ya,
selain satu izin Allah, dua udah diukur oleh Allah juga, dan ini pasti mengandung kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Al-Bar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menajubkan orang yang beriman semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Yang tiada demikian itu kecuali mukmin. Jadi kalau kita yakin ke Allah mah pasti baik. Dan Allah mah menciptakan apapun untuk kebaikan. Jadi walaupun kita nyesek pahit karena nggak ngerti aja. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu ya. Digigit anjing baik buruk. Nah, ini kalau bingung kayak gini nih. Nyebut buruk takut salah. Nyebut baik takut pulang dari sini digigit. Tergantung cara menyikapinya ya. Baik. Yang keempat adalah kalau kita ditimpa kepahitan, kita harus langsung yakin bahwa pahit itu diundang oleh dosa kita sendiri. An-Nisa 79 ya. Punten ya diurutkan begini supaya kalau nanti kita dek pahit sudah ada SOP-nya di dalam pikiran kita. Ini izin Allah, ini udah tertulis di Lauh Mahfud, ini udah diukur oleh Allah, ini pasti mengandung kebaikan. Asal saya benar menyikapinya, dan pahit ini karena dosa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jelas? Jadi kalau nikmat datang dari siapa? Allah. Kalau keburukan menimpa diundang oleh siapa? Kita sendiri. Makin nyesak, makin neken ke hati, makin getir, makin tembus ke sini nih, ya, sakitnya sampai ke punggung. Nah, itu dosanya berarti makin besar. Gini-gini ya, misal ada yang pacaran, mau menikah, misal batal. Nah, perihnya itu tergantung tingkat cinta ke makhluknya. Kalau cintanya udah berlebihan, itu perihnya juga berlebihan. Tapi kalau cintanya ala kadarnya, itu nyeseknya enggak. Kan musyriknya itu kalau sudah menuhankan makhluk, dia aja yang kepikiran siang malam, itu pasti sakit. Barang hilang, waduh sedih, itu pasti cinta ke barangnya itu melampaui kadar yang dibolehkan. Jelas, itu teh udah dosa. Harusnya kalau ke dunia ini seperti tukang parkir aja. Banyak mobil tidak sombong, ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tenang si entama ya. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, hanya tertitipi. Jadi kalau udah sakit, perih, udah nggak usah kemana-mana pikiran itu. Pasti ini buah dari dosa saya. Dia ngaco, ya dia memang ngaco. Misalkan dompet hilang, si copet mah udah dosa, itu urusan dia, dosa dia. Tapi copet
nyopet kita, apa nih penyebabnya? Kenapa kita kecopetan? Mungkin kurang sedekah. Sedekah saya berapa? 1.000. Nggak pede nyebutnya. Kalau sedekah 1.000, punten we om, WC umum 3.000 sekarang. Kalau ke toilet umum 1.000, cuma boleh megang pintu. Mau apa? 2.000 nggak dipinjemin gayung. Mau apa? Ayo. Nah di sini gongnya. Coba Al-Anbiya 87 ya. Doa Nabi Yunus. Gimana Nabi Yunus ketika melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah dengan teguran yang berat? Seperti apa yang Nabi Yunus lakukan? Silahkan simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah ini dia SOP-nya. Nabi Yunus tuh melakukan pelanggaran, yaitu jengkel kepada umatnya yang gak nurut-nurut. Padahal kan tugas kita mah bukan merubah umat. Tugas kita mah fadzakir innama anta mudzakir. Hanya dakwah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Jadi walaupun kita udah stakar kebek, orang belum kebalik hatinya, kita nggak boleh jengkel. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yunus nu jengkel, pergi saja meninggalkan umatnya, ditegur oleh Allah dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, lalu meninggalkan naik perahu. Nah di perahu itu diundi, dan tiap diundi yang keluar nama Yunus. Akhirnya dilemparkan ke laut, disambar oleh ikan. Ini fakta hadirin. Nah di dalam perut ikan yang, bayangin aja lah, perut ikan itu kan udah pasti gelap, yang sangat gelap. Gak bisa lihat apa-apa. Kalau di laut mungkin ada remeng-remeng dikit. Gelap yang luar biasa gelap. Ternyata Nabi Yunus ini diilhamkan oleh Allah tuh bukan tulung bukan. Itu mah kita ya. Kita boro-boro ditelen ikan. Nelen ikan juga tulung-tulungan kalau cucuknya nempel. 1, la ilaha illa anta. Tauhid. Jadi seperti yang tadi, enggak ada nih ilah kita selain Allah. Bulat aja, saya tidak boleh punya Tuhan yang lain selain hanya Allah. 2, subhanaka, subhanak, maha suci engkau. Ini husnudon, maha suci engkau itu artinya Allah itu maha sempurna dari kesempurnaan apapun yang terbayangkan oleh kita. Jadi enggak ada yang kurang, enggak ada yang salah, termasuk ditelan ikan. Ini yang husnudon tadi tuh. Bayangkan lagi pahit, lagi repot, tetap berbaik sangka. Ini pasti kesempurnaan perbuatan Allah. Ini kuncinya hadirin. Biasanya kita gagalnya di sini. Nasib. Nih kia-kia teuing Gusti. Nah itu teh enggak cocok. Yang asli mah maha suci engkau. Bukan menangisi nasib, bukan menyesali nasib. Yakin ini itu
Perbuatan Allah yang maha baik, yang maha sempurna, yang tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya. Kalau bisa kayak gini rasakan, saat itu jadi tenang. Nah yang ketiga, ini kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah yang zalim. Bulat bahwa semua kepahitan ini diundang oleh zalamtu nafsi, kezaliman diri saya. Ini yang topnya ngeduk, ngebuka dosa, aib apa yang mengundang petaka ini. Itu kalau kita kena kepahitan tuh. Kalau kita dicopet, jangan, ini copet siapa ya? Dia punya keterampilan apa saja? Copetnya mau udah kemana? Nih kisah itu ya, yang bapak-bapak, pemuda yang sedekah lagi Jumatan, masih ingat? Yang dia ngeluarin uang 100.000 dan 1.000, lalu dia tafakur dengan jernih, yang mana yang harus saya masukin kenceleng. Akhirnya dia putuskan yang 100.000 lah yang dia lipat dan dimasukkan ke saku. Nah yang 1.000 dimasukkan ke kenceleng. Terus baru juga masuk ya, dari belakang ada yang nepuk, lalu ngasih uang 100.000. Kaget, si kakek, saya aja keren 1.000, masa dia 100.000 ya nggak? Aduh hebat benar si kakek. Masukin aja ke kotak, tepuk lagi, cik, cik. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Nah. Jadi lihat kenceleng tuh hadirin emosi. Dengar ya, ini izin Allah nih. Harusnya jangan mikirin kenceleng, mikir cara nyokelnya. Tapi dosa apa yang membuat saya diatur oleh Allah si kakek? Jadi kan dia keluar semuanya akhirnya ya. Tapi yang berpahala yang 1.000 itu. Ya karena yang 100.000 pakai enek. Nah apa ini? Oh selama ini saya pelit, tapi kalau Allah mau ngambil uang saya tetap keluar. Begitu. Jadi jangan sampai ngambek. Juga pernah tuh sedang umroh dulu, udah tekad saya mau sedekah nih, tapi ditunda aja gara-gara lihat jaket. Waduh ini jaket keren ya, di Indonesia jarang jaket gini ya. Terus saya mikir telat aja. Akhirnya pulang, bawa lagi, balik lagi ke toko itu, beli aja jaket, pakai uang bakal sedekah. Uang sisanya disimpan di saku tuh. Pas sampai rumah teh, sampai penginapan, kaget karena sakunya bolong tuh. Jadi bekal habis sedekah enggak hadirin, jaket bolong. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah sekarang mau nyalahin siapa? Jaket. Mau nyalahin tukang dagang, emang didesainnya jaket bolong gitu? Begitulah. Atau ingat teori kena burung itu? Lagi umroh ibu-ibu nangis, kenapa? Karena keningnya kena kotoran burung. Ibu kenapa nangis? Saya diberakin merpati. Ya kenapa sampai nangis? Ini teguran dari Allah. Bayangkan, lapangan segitu luasnya, jidat saya segini kecil, kok bisa ke sini? Ini rumit, ini susah. Pertama saya dengan burung lintasannya harus sama. Beda lintasan nggak kena. Kedua percepatan ya. Tingkat kecepatan burung dengan saya jalan harus benar-benar terhitung dengan baik. Karena saya dikit aja jangan lewat tuh. Yang ketiga sudut elevasinya ya. Ini serius hadirin ya. Ini ilmiah antara bujur burung ya nggak, pantat burung, kenal pot burung dengan jidat saya harus benar-benar akurat. Beda 1 derajat meleset hadirin. Ini teh ilmiah, hadirin saudara teh ini serius ini. Yang keempat tingkat kecepatan angin. Karena itu kan tinggi, kalau angin terlalu cepat menceng. Dan yang kelima, ini yang paling rumit, tingkat kemulesan merpati ya. Ini kombinasi antara fisika, kimia, benar. Teori apa?
segala macam lah. Gravitasi. Gimana ini bisa ngepas begini? Cerot ke sini, si ibu benar-benar ma asaba min musibatin illa biiznillah, tepat. Ini pasti diatur Allah karena dosa pikiran saya. Sekarang mau nyalahin burung. Burung kurang ajar. Yang mana mereka banyak burungnya enggak. Nanti kita dosa nyalahin yang enggak beol ya enggak. Saudara ketawa teh ngerti enggak? Ini SOP. Punten, saya benar-benar berusaha mengamalkan ini Pak. Pokoknya sepahit apapun, kalau saya merasa pahit sekali pasti dosanya besar gitu. Jadi daripada sibuk mencari kambing hitam, you are the super black kambing. Kambing itu bahasa Inggrisnya kan? God. Ya bolehlah. Jadi gitu, jadi bawaannya teh nangis. Itu surat Al-Anbiya ayat. Nah itu pokoknya kalau lagi pahit favorit sekali saya wirid itu teh. La ilaha illa anta subhanaka. Ini pasti baik, maha suci engkau. Ini kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim ya Allah. Terus itu hilang tuh pahitnya tuh. Dan anehnya memang selain tenang, urusan juga jadi lapang. Gimana aja nanti Allah ada aja jalannya. Pusing kalau mikirin jalan keluar sendiri mah. Udah blow on ya enggak. Kebanyakan mikir. Rasulullah juga enggak nyuruh tuh kita memikirkan, memecahkan masalah sendiri, enggak. Rasulullah aja doanya begini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang berdiri sendiri mengurus, menggenggam segala-galanya, dengan rahmat-Mu tolonglah saya. Perbaiki urusan saya seluruhnya, jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Mungkin pas waduh sakit karena kita belum sungguh-sungguh tobatnya, galiung, pusing. Apa dalam bahasa Sunda menggering nang tungalang layung. Delok dog, itu no. Kalau belum ketemu tobatnya. Nah, kalau makin nyalahin orang, makin mikirkan kesalahan orang, makin galau. Ini proses, makanya terus tarik. Makin ingat dosa, makin tobat, pasti makin tenang. Entah gimana, pokoknya jadi tenang aja. Urusan lama-lama ditata oleh Allah. Ada aja ketemu ini sepertinya tidak sengaja. Tidak ada yang tidak sengaja. Diatur oleh Allah. Dengar ini, ketemu itu, ada ini, ada semuanya. Karena semua urusan itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepenuhnya. Kalau Allah mau kejadian, Allah buka, Allah mudahkan, mudah. Nah sekarang kita mikir, ditutup oleh Allah, tetap nggak tahu apa-apa, benar? Jadi zikir dulu. Nah itulah sahabat-sahabat sekalian, makanya pasti ada proses ya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, tergantung banjir air mata. Lah saya saja dulu 7 tahun harus menghadapi caci maki, penghinaan. Sekarang ada lagi ya, yang bulir itu ya, yang kecebongers dan sebagainya. Ya sok nggak apa-apa ya. Itu juga harus tobat terus. Mungkin saya salah niat, salah kata, salah apa. Pokoknya kita kan nggak mungkin nggak berdosa. Makanya kalau kita telat istighfarnya, punten dengerin ini hadirin. Kalau kita dosa, ini suka bikin dosa nggak sih tiap hari? Hah? Kan dosa tuh kayak gini nih, kayak ngeceretin tinta, celak begitu. Kalau cermin hati kita udah penuh dengan tinta, kita nggak bisa bercermin. Dan orang pun boro-boro bercermin ke kita aja nggak bisa bercermin tentang diri kita sendiri. Gelap aja, kita tuh nggak tahu siapa diri kita. Atau naik mobil penuh dengan tinta lumpur, ya nikmat nggak nyetir mobilnya?
Oh, kata nikmat. Kenapa? Dah saya emang nggak punya mobil. Gini hadirin tongarang ya. Kan ada yang itu mobil kacanya kotor, nikmat nggak? Tetap nikmat. Dah saya naik motor. Jangan usil hadirin ya. Ini udah penuh, pasti gelisah. Kalau kaca kotor, apa yang kita pikirkan? Mikirin jalan atau bersihkan kaca? Sok sekarang mikirin jalan, kaca kotor tapi nggak dibersihin. Aduh, jalan tuh yang mana ya? Aduh, di mana ini jalan? Kan liar hadirin. Daripada mikirin jalan, bersihkan kaca. Kelihatan nggak jalan? Tergantung bersih atau enggak ya enggak. Sekarang gini-gini tapi nggak bersih, tetap pusing. Tapi kalau efektif, ini banyak karatnya, kasih dengan apa tuh obat-obat kimia, bersih kelihatan tuh jalan tuh. Makanya kekuatan tobat itu memperlihatkan jalan. Dan selain kelihatan jalan, kelihatan juga yang ngebagikan duren gratis tuh. Yang tidak diduga-duga teh kelihatan. Tapi kalau kotor nggak kelihatan. Makanya maaf, kalau saya scanning ya, ini amalan yang paling layak buat jamaah ini mah apa wiridnya istighfar kayaknya ya. Benar? Sekarang benar baru nyadar ya. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, Rasulullah SAW itu tanpa dosa 100 kali sehari. Yang luar biasa banyaknya ini berapa kali? Pasti ketawa karena jarang. Kita tuh istighfar tuh lagi jengkel hadirin. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya. Itu Rasulullah nggak pernah ngasih contoh kayak gitu. Gusti astagfirullah, duh, nggak ada wirid kayak gitu. Udahlah istighfar yang banyak. Mata nggak sengaja lihat astagfirullah. Pas jalan-jalan misalkan ke sungai ke sana lagi ada yang mandi nggak pakai baju, boleh nggak dilihat? Boleh. Udah kebo ya Pak. Tapi tetap istighfar, ada kebonya juga betina ya. Hadirin sekalian, asal lucu saya pagi ini hadirin. Pokoknya mah istighfar. Coba teman-teman astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau doa istighfarnya doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus sambil pakai hati ya. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, pasti jadi orang rugi. Atau doa Nabi Yunus yang tadi. Banyak istighfar untuk istighfar. Atau sayyidul istighfar, ini mah wajib. Karena ini kalau meninggal dibaca pagi, meninggal siang masuk surga nih. Kalau dibaca dengan yakin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Aduh, ini Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan diriku. Saya hambamu ya Allah. Saya terikat dengan janji padamu.
Saya patuh padamu semampuku. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari keburukan-keburukanku. Hamba mengakui nikmat yang engkau berikan padaku. Hamba mengaku dosa-dosa, maka ampunilah hamba ya Allah. Karena tiada yang bisa mengampuni dosa selain hanya engkau. Harus hafal Sayyidul Istighfar. Insya Allah. Mau tahu caranya supaya hafal? Mau tahu enggak? Gampang sekali. Baca 40 kali. Baca aja, enggak usah diapalin. 40 kali nanti ya, buka internet, Sayyidul Istighfar, baca 40 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lihat aja sesudah baca 40 kali. Kalau belum hafal, 40 kali lagi. Ya. Tapi biasanya dibaca 40 kali, hafal waktu itu. Ya. Supaya terus jadi hafal, sering diwiridkan. Nah, begitu. Lalu apalagi yang harus dilakukan nih supaya kita bisa ditolong Allah? Sedekah. Oh, benar aja ini pas sekali. Bismillah, mohon maaf AA, insya Allah tim Sorban Infak DPU sudah siap untuk penggalangan dana. Pas sekali, sudah diatur Allah ya. Saya nggak tahu ada tulisan ini dan jelas lagi tulisannya. Berarti Allah akan memberikan ladang ampunan. Ada hadisnya nggak tentang hadis sedekah? Gini, sedekah itu mengampuni dosa. Jujur. Kira-kira dosa kita kalau diibaratkan api itu seperti lilin atau kompor atau api unggun? Jawab. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel pagi-pagi begini. Dosa masing-masing ini kira-kira kalau diibaratkan dosa kita dikumpul-kumpul kayak lilin, kompor, atau api unggun. Atau seperti kebakaran. Nah sekarang sedekah itu seperti api yang memadamkan air. Kalau sedekah 2.000. Hah? Oh ya, sekali-kalilah kebalik. Seperti air yang memadamkan api. Kalau dosa seperti kebakaran, terus sedekah 2.000 air gimana kira-kira hadirin? Sesendok kecil kan gitu. Kira-kira padam enggak? Padam ujungnya dikit gitu. Jelas kan? Ini serius. Mau enggak ditolong oleh Allah? Makanya kalau kita merasa udah bikin dosa, galau, sesudah kita istighfar, keluarin apa yang bisa kita sedekahkan. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara punya uang berapa gitu, 100 juta. Kalau bisa, 100 semua rada berat ya. Dah. 50 juta kasihin, sedekahkan. Enggak apa-apa, ada uangnya juga milik Allah. Dan dulu juga nggak ada ya. Nanti ada lagi hadirin. Jangan suka pelit. Dulu kan nggak ada uang itu. Sekarang dikasihin, disedekahkan. Besok lusa insya Allah ada lagi. Dari dulu juga kita nggak jelas rezekinya ada terus ya. Segini pelitnya aja diurus oleh Allah. Jangan tersinggung hadirin ya. Saya sudah tahu berapa kemungkinan dana yang terkumpul. Petugas silakan ya. Oh, aduh ya mau bisa aja ngejebak. Bisa nggak pakai ongkos nih pulang. Nggak apa-apa hadirin ya. Yang buat sarapan juga tenang insya Allah. Keluarkan aja ya. Kalau perlu dengan adloginya atau apa. Dah kembali ke dirinya sendiri. So, ingat itu. Api unggun segini sesendok kecil. Silahkan mikir. Saya juga mikirnya sama hadirin. Hanya dulu saya ditolong oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pada waktu berat-beratnya ujian, punya apa? Ya ada rezeki mah banyak Ustadz. Punya rumah enggak? Ada, ya sedekahkan. Gelenceng rumah. Mobil gimana? Ada enggak mobil? Ada, yang paling suka ada, wal keluar. Tanah gimana? Tanah punya, alhamdulillah. Ya itu sedekah, was tanah. Terakhir, punya tabungan enggak? Ada. Ya sedekah. Aduh itu mah 2 hari itu langsung habis tuh. Sisalah tinggal dikit. Puluhan tahun
usaha hanya tempo 2 hari. Apakah itu 10 tahun yang lalu? Semoga Allah menyayangi Ustaz Yusuf Mansur ya yang jadi jalan. Saya beruntung uangnya diambil oleh Allah dengan cara wakaf, sedekah. Tapi enggak berkurang. Malah sekarang jauh lebih dibanding dulu. Darut Tauhid dulu kan enggak kayak gini, benar? Makanya lintasannya yang pas ya. Kalau urut-urutan gitu di sini Om, tonton. Nah, maksudnya yang sebelah sini. Alhamdulillah ini para relawan dompet peduli umat ini Masya Allah. Target DPU 125 miliar tahun ini. Tahun kemarin dari target 86 terkumpul 84 miliar, hanya kacek 2. Itu pun dibanding tahun sebelumnya 2015 53 miliar, naik 30 miliar. Nah, tahun ini harus naik 40 miliar. Berarti sekitar 1,1/4 orang yang akan terbantu biasanya insya Allah. Nah hadirin sekalian, ini kamera muternya jangan terlalu cepat ini. Jadi pengen utah, tenang hadirin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para penyimak lewat Facebook. Terima kasih kemarin itu luar biasa. Waktu dibuka mungkin jutaan yang sudah membuka. Alhamdulillah. Nah sedekah itu tidak hanya uang, tapi juga dengan senyuman. Jadi kalau kita dalam kesulitan tuh, uang kan udah kelihatan ya, nggak begitu tebal. Senyuman nih pelebar. Nah ini senyum aja. Nah, orang teh kerliurnya. Kita sedekah. Itu kan manis gitu hadirin. Daripada manyun udah banyak masalah, manyun mending senyum. Kenapa kamu banyak masalah? Senyum kan sedekah ya. Pokoknya mah kalau kita ditimpa kesulitan, ingat sesudah tobat itu sedekah. Ya, gini rumusnya mah tobat, sholat, sedekah. Tobatnya diperbanyak, sholatnya diperbaiki yang bagus, termasuk 40 rakaat itu, dan terus berbuat baik, terus dengan uang, dengan tenaga, dengan ilmu. Pokoknya mah wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Makanya makin sulit keadaan kita, makin agresif untuk berbuat baik. Apa aja, lihat sampah, pungut, ada motor yang perlu didorong, dorong, apa aja. Ada ibu-ibu misalkan bawa drum, bantuin. Serius, apa aja. Kita lagi duduk, ada di angkot, ada yang kelihatan wanita hamil. Ibu silakan duduk, saya turun nggak apa-apa. Begitulah. Mau bayar parkir di sini 2.000, bayar 5.000 ya. Apa? Bukan masalah parkir di sini aja, hadirin, apalagi di sini ya. Masuk ke toilet, bayar, pokoknya mah keluarin, itu rumusnya. Jadi kalau dalam keadaan sulit itu jangan ngurung diri, dia memang boleh itu untuk itikaf, tapi agresif berbuat baiknya itu. Dan sing ikhlas, karena besar kemungkinan tidak diterima kasihi, tidak dihargai kebaikan kita, bahkan dicemooh. Nggak apa-apa, terus hal jazaul ihsan illal ihsan. Alhamdulillah jam 8 hari ini Dr. Zakir naik di UPI ya. Terima kasih, ini di luar banyak sekali yang hadir ini, dan terima kasih kepada roti bread. Morning bread. Nah itu beliau istiqomah menyiapkan terus roti. Ini yang hadir 5.000, yang roti tersedia 2.000. Jadi yang 3.000 bagian tafakur ya. Atau ginilah, kan ada bungkusnya ya. Nah, makanya kesini teh jangan tawakal kepada teman. Kalau mau ikut pengajian tuh bekal masing-masing ya, nanti bagi temannya. Insya Allah sebulan sekali kita mau sholat subuh begini. Ya malamnya tahajud, kita undang juga nanti penceramah yang lain. Tadi malam nikmat tahajudnya, muhasabahnya nikmat. Aduh ya,
sebulan sekali buat jeda, kita ngumpul di sini, kita tafakur sama-sama ya. Insya Allah jam 8 di Pak Ustadz Zakir naik, tapi saya jam 10 di Eko Pesantren. Kalau mau naik ke atas ke Eko Pesantren silakan. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh barokah, nambah ilmu semuanya ya. Pengumuman terakhir, insya Allah buku Asmaul Husna yang satu seri 3 jilid dari ceramah-ceramah selama 20 tahun ini sudah dibukukan 3 jilid ya, besar-besar. Jadi kalau saudara mau membaca buku itu insya Allah siap-siap saja kalau nanti saudara minat, karena seminggu tuh paling bisa dicetak 100 karena memang begitu kapasitasnya. Nanti kalau saya meninggal, itulah mungkin di sana beberapa di antara warisannya, dan di Mas YouTube ya, YouTube juga sudah banyak. Kenapa kemarin bisa menjelaskan yang Dr. Zakir Naik sebelum beliau bicara saya bisa jelaskan, karena saya sering lihat YouTube-nya. Jadi pasti ngomong yang di YouTube ya. Di YouTube kan ada terjemahnya. Nah, saya mengartikan dari yang bawah itu. Tapi orang-orang nyangka di sini Agim katanya fasih bahasa Inggris, aslinya mah baca yang translate di YouTube. But it's okay, you know. Bonus mau gimana semalam asal ada ayah lancar nggak dikit saya bahasa Inggrisnya adaan nggak kan? Aslinya gini ya, saya nggak pernah kursus, nggak belajar kecuali zaman SMA dulu. Ini aslinya gini, ini rahasia. Waktu kemarin habis sakit, lalu ke Australia di Perth, di rumah Denny, Vita di sana istirahat, ada santri. Lihat ada anak-anak kecil, ini kok anak-anak kecil di Australia itu ngomongnya bahasa Inggris semua. Padahal mereka nggak pernah kursus, mereka juga nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kenapa mereka bahasa Inggris? Sedang saya susah. Ternyata saya tahu rahasianya. Mereka itu anak kecil itu tiap hari ngedengerin bahasa Inggris dan ngomongnya bahasa Inggris. Gak pernah belajar itu grammar segala macam. Oh, saya ngerti. Jadi kalau saya pengen bisa, saya harus denger. Maka saya usahakan aja denger. Buka YouTube bahasa Inggris besok ya. Native speaker, telepon teman di mana-mana, ngomong aja. Dan anak kecil juga ngomong bahasa Inggris salah nggak disiksa oleh orang tuanya. Ngomong kayak kemarin kan saya banyak salahnya bahasa Inggris, enggak tuh nggak didengkek oleh Zakir Naik itu enggak ya. Ngomong yang penting mah everyday man ya. Try to listen and try to talk, that is okay. Jadi itu sih rahasianya mah. Jadi kemarin itu sebetulnya rahasianya mah saya tuh lagi latihan mendengarkan bahasa Inggris Dr. Zakir Naik beda ya. Rada susah dimengerti. Makanya kata beliau juga saya lebih bagus katanya, karena beliau juga nggak pati ngerti bahasa Inggris saya. Nah begitulah. Jadi kemarin teh hitung-hitung latihan aja, alhamdulillah. Nah ini sebetulnya sebuah inspirasi juga bagi saudara-saudara. Kita tuh kadang-kadang kalah oleh rasa malu. Padahal kalau lihat orang bule ngomong bahasa Indonesianya ngaco, enggak tuh nggak dipukulin rame-rame. Dan saya juga bahasa Inggris saya belum bagus, nggak ada yang memukuli ya. Nah ini inspirasi bagi saudara-saudara yang mau mengerti berbagai bahasa. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya pertemuan ini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini. Bukakan hati kami agar bisa bertobat ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Berikan kesempatan kami menebus semua kesalahan ini ya Allah.
Jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini benar-benar hari-hari yang terpelihara, hari-hari yang bersungguh-sungguh kepadamu. Jadikan hari-hari yang kami lewati seluruhnya hanya untukmu ya Allah. Hanya di jalanmu, hanya karenamu, hanya bersamamu. Ya Allah, jikalau saatnya tiba kematian kami datang, wafatkan kami semua husnul khotimah. Kami berlindung kepadamu dari mati hina su'ul khotimah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini udah pulang. Yang mau isrok ya, pahalanya umroh haji.